Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 14 Agustus 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan yang baik dalam kerajaan sorga, kami puji dan kami agungkan Engkau ya Allah dalam kehidupan kami. Syukur padamu untuk segala kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami rindu mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami semua. Ya Roh Kudus, kuasailah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema dari pembacaan kita pada hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Kasih tamuan tu mak pepembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan orang itu membagikan kisah hidupnya kepada kita tentang bagaimana dia menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidupnya sehingga orang itu mampu melewatinya dan ia berhasil. Dan setelah kita mendengar kisah itu, apakah yang muncul dalam hati kita atau dalam benak kita? Apakah kita termotivasi untuk menjadi lebih baik atau bagaimana di dalam kehidupan kita? Perjumpaan Yesus dan juga perempuan Samaria adalah perjumpaan yang mengubahkan. Pada awal pembicaraan, perempuan Samaria ini tidak mengenal Yesus. Ia hanya tahu bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Ketika pembicaraan di pinggir sumur berlangsung dan ketika Yesus mengungkap semua perbuatannya, barulah perempuan Samaria ini sadar bahwa ia sementara bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan perempuan Samaria ini menyadari bahwa, dan dia mengatakan bahwa engkau adalah seorang nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengenal kita secara utuh dan lengkap. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan darinya. Perjumpaan kita dengan Yesus, baik melalui doa, membaca Alkitab, pengalaman hidup kita, atau puji-pujian kita, harusnya perjumpaan itu adalah perjumpaan yang harusnya mengubah hidup kita. Perjumpaan yang mengubahkan itu bisa terjadi jika kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan, mengungkap semua keberadaan kita, mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, kita berdosa, dan kita menyadari bahwa Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tiada alasan bagi kami Tuhan untuk kami tidak menaikkan syukur kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa hari ini, Tuhan boleh menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa menjadikan perjumpaan kami dengan Engkau menjadi perjumpaan yang mengubahkan hidup kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, pada hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati pendidikan kami, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh keluarga kami atau saudara-saudara kami yang sementara bergumul, entah mereka bergumul karena sakit penyakit, soal pekerjaan, dan juga yang lainnya Tuhan. Mari Tuhan berikan jalan keluar, biarlah semuanya tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, pada hari ini Tuhan dan seterusnya, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara yang kekasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Mari tetap menjaga protokol kesehatan, biarlah kita semua tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.